Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran katsiran. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr fa innal birra yahdi ilal jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Al-Lafali rahimani wa rahimakumullah. Tak henti-hentinya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Salah satu nikmat besar yang selalu kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kuat, sehingga kita bisa bersama-sama dipilih Allah menjadi tetamunya untuk bisa duduk di rumah Allah dengan menikmati hidangan dari Allah, hidangan yang Allah sajikan kepada kita adalah berupa al-maghfirah, ampunan, as-sakinah, yaitu ketenangan jiwa, di mana ketenangan jiwa itu kebutuhan asasi setiap manusia. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, menjelang Ramadan, apa yang harus kita siapkan? Ada orang yang menjelang Ramadan sudah menyiapkan tatak beli pacitan, ya. Beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Tapi yang benar menjelang Ramadan adalah kita menyiapkan amalan yang nanti ketika masuk bulan Ramadan itu, amalan itu kita dapat melakukan dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya. Maka sebelum Ramadan amalan itu dilatihkan. Jadi apa amalan besar yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan? Salah satunya adalah sholat. Ya, karena apa? Karena sholat yang kita lakukan di bulan Ramadan itu merupakan
salah satu daripada kesempatan terbaik yang dapat kita lakukan, yang dapat kita persembahkan kepada Allah, menjadi seorang hamba, dan dampaknya terhadap perbuatan manusia, khususnya terhadap karakter manusia. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya akan membahas tentang sholat dan dampaknya terhadap karakter manusia. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sholat adalah merupakan tiang daripada agama. Amalan yang pertama akan dihisab di hari kiamat. Allah menempatkan sholat dalam tubuh manusia seperti kepala dalam badan. Dari 3 kumpulan hadis tadi kita dapat menyimpulkan betapa pentingnya kedudukan sholat dalam Islam. Pertama tadi adalah sebagai tiang, yang kedua sebagai kepala, yang ketiga sebagai amalan kunci. Ya. Sebagai tiang, kalau tiang itu bobrok, kena rayap, hancur, tiang itu roboh, maka rumah yang disokong oleh tiang itu akan roboh. Yang kedua, tiang itu apabila kuat maka akan nyokong bangunan itu menjadi kuat. Ya, pertama itu. Yang kedua, sholat sebagai kepala. Sholat sebagai kepala berarti menentukan daripada keseluruhan jasad. Karena jasad manusia tanpa kepala adalah sebuah kematian. Artinya tidak ada orang yang hidup tanpa kepala. Ya. Sebagaimana tidak mungkin ya ada orang Islam tapi tidak punya sholat. Karena apa? Kedudukan sholat dalam jasad manusia adalah kedudukan sholat dalam Islam adalah sama dengan kedudukan kepala pada badan. Oleh karena itu sholat menjadi kunci maknanya ya dalam diri manusia. Kepala juga tempatnya orang berpikir. Punya kepala tidak punya otak, tidak bisa berpikir atau pikirannya konslet, ya, itu masih manusia, ya. Tetapi dia mendapat gelar gila, gitu. Dan gila itu adalah merupakan gelaran yang menyebabkan seseorang menjadi tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Betapapun jasadnya ganteng atau cantik, tapi kalau dia gila, maka siapa yang mau menyuntingnya? Ya. Walaupun ayu, misalnya Mas Safi, dia pacar, punya pacarmu siapa? si dia, tapi nggak ngerti kalau si dia itu sinting gitu, gila, ngerti gila, dia langsung dia. Ya. Jadi masih punya kepala ya, tapi sudah nggak punya otak ya. Punya otak ya, tapi tidak normal gitu ya. Itu saja sudah tidak ada harganya, ya kan? Apalagi tidak punya kepala, ya kan? Coba kita bayangkan orang Islam yang tidak sholat, begitulah perumpamaan harganya. Gitu ya. Yang ketiga,
awwal ma yuhasabu bihi yaumil qiyamati shalah. Amal kunci yang pertama dihisab di hari kiamat itu sholat. Mengapa amal kunci? Idza soluhat syairu amalihi wa idza fasadat syairu amalihi. Apabila sholatnya rusak, maka rusak seluruh amalnya. Jadi sholat menjadi amal kunci yang bisa menentukan daripada baik maupun rusaknya amal sholat. Termasuk di dalamnya ya yang akan saya bahas itu adalah pengaruhnya terhadap karakteristik manusia. Apa yang paling berpengaruh terhadap karakter dan karakter apa yang dibentuk dari sholat? Yang pertama, ya, yang paling berpengaruh dalam pembentukan karakter dari sholat itu adalah khusyuk. Kenapa khusyuk itu menjadi sangat penting? Ya, karena harganya sangat mahal. Ya. Mahal tidak bisa dibeli dengan dunia. Tidak bisa dibeli dengan uang. Ya. Tapi khusyuk yang sangat mahal ini ditunjukkan dengan monggo Ustaz. Selamat datang. Langsung mawon nggih. Nggih, banyak kawan kawasan monggo. Ya, khusyuk itu ditunjukkan dalam diri manusia itu dengan apa? Ya, khusyuk ditunjukkan dalam diri manusia adalah dengan pikiran, perasaan, ya, atau hati manusia, ucapan yang kita ucapkan. Jadi khusyuk ini alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Khusyuk adalah orang-orang yang memiliki perasaan, ya, yadhunnuna, memiliki perasaan untuk bertemu, memiliki prasangka untuk bertemu kepada Tuhannya. Annahum mulaqu rabbihim, dia melakukan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya sholat adalah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nanti akan memberikan makna yang sangat luas dan sangat dalam, ya. Bagaimana perasaan kita akan bertemu dengan Allah? Pernahkah kita menyadari dan berpikir kalau kita akan bertemu dengan presiden misalnya, tapi presiden yang bermartabat, presiden yang memiliki nilai-nilai nilai-nilai daripada integritas yang disegani oleh umat manusia, ya, maka kita akan sangat takdim bertemu dengan raja misalnya gitu, ya, bukan raja yang dolim, tapi raja yang disegani oleh umat. Apa yang akan kita pikirkan, apa yang kita persiapkan? Sebegitukah, ya, kita akan bertemu dengan Allah? Padahal raja dibandingkan dengan Allah, raja dunia dibandingkan dengan Allah gak ada apa-apanya. Nah, pertama, apakah kita punya pikiran, punya perasaan ketika kita akan sholat, saya akan bertemu dengan Allah, ya.
Jika ada perasaan itu diniati dari rumah, saya akan bertemu dengan Allah, saya akan bercakap-cakap dengan Allah, saya akan mudoroso ya dengan Allah. Ini sudah awal daripada sholat yang baik. Tapi kalau tidak ada pikiran, tidak ada perasaan, tidak ada niatan, ya sholat aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Maka nanti kehusuan tidak akan terbangun, kehusuan tidak akan terbentuk. Ya. Jadi pertama kita bangun dari pikiran, perasaan, hati. Yang kedua, pada saat pelaksanaan sholat itu khusyuk adalah kesatuan antara pikiran, hati, lisan. Ya. Mulut kita mengucapkan, pikiran kita mengartikan, hati kita membenarkan, dan sekaligus merefleksi diri. Jadi pada saat kita membaca ayat, doa atau zikir ya, karena bacaan dalam sholat itu adalah salah satu dari 3 jenis ini ya. Bacaan sholat itu kalau bukan ayat Al-Quran, dia adalah bentuk ucapan zikir ya, tasbih, tahmid ya, dan seterusnya. Adalah yang ketiga doa. Pada saat kita mengucapkan baik ayat, lantunan doa atau lantunan zikir, lisan kita mengucapkan, pikiran kita mengartikan, sehingga apa yang kita ucapkan dipahami oleh pikiran, hati kita membenarkan, meyakini, dan sekaligus merefleksi ya. Kesatuan antara pikiran, ucapan, dan hati itulah yang akan membangun kehusyuan dalam sholat. Dan kehusyuan di dalam sholat itu menghadirkan kenikmatan. Jadi wajar kalau suatu hari Rasulullah SAW sholat sampai kakinya bengkak-bengkak, tidak terasa. Tidak terasa. Mengapa tidak merasa? Karena yang dirasa kenikmatan. Kenikmatan telah mengalahkan segala derita gitu ya. Jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah, itulah sesungguhnya mengapa Rasulullah SAW menikmati sholatnya. Yang kedua, kehusyuan juga dibangun oleh tumakninah ya. Apa itu tumakninah? Tumakninah adalah berdiam sejenak pada saat kita melakukan setiap gerakan dalam sholat. Misalnya kita sujud, Allahu Akbar, diam sejenak dalam sujud itu. Allahu Akbar, diam sejenak. Diam sejenak itu sangat mempengaruhi kehusyuan. Coba bayangkan, kalau kita melihat orang sholatnya tanpa tumakninah, lobar, kayak burung mematuk, apa yang akan bisa dirasakan? Ya. Tidak akan ada kenikmatan. Apalagi pikirannya, aku selak arep ketemu karo si anu, aku selak janji mbok ketinggalan ini, aku selak ini mbok itu, maka tidak akan ada kenikmatan.
ketika sholat itu tidak bisa menghadirkan kenikmatan, maka ya apa manfaat sholat, dampak sholat dalam kehidupan tidak ada, nggak ada dampaknya. Tapi coba kalau kehusuan dalam sholat itu dibangun, ya, maka dampaknya adalah pertama integritas, ya, kejujuran. Karena apa? Jujur hakikatnya sudah terbentuk kesatuan antara lisan, pikiran, dan hati. Kan gitu, sudah terbentuk. Jadi akan membangun sifat jujur pada anak, tapi dia tidak dididik sholat khusyuk, ya sulit gitu ya. Maka untuk dapat membangun anak-anak kita menjadi pribadi yang jujur, maka kita ajak sholat, kita latih sholatnya yang khusyuk, ya, maka insya Allah akan terbentuk daripada karakter jujur. Rasulullah SAW menegaskan, alaikum bisidqi, kamu wajib punya sifat jujur, ya, itu kan punya sifat jujur. Alaikum bisidqi, wajib bagimu sikap jujur itu. Jujur, ya. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena sesungguhnya sifat jujur itu akan mengarahkan kalian kepada kebaikan. Artinya kalau kita mengharapkan anak kita baik tapi tidak dilandasi sifat jujur, nonsen. Kan gitu. Fa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itulah yang akan membawa ke surga. Ini kalau dalam matematika namanya implikasi. Ya, kalau Anda ini maka akan ini, kalau Anda ini maka akan ini. Kalau disimpulkan jika Anda punya ini maka itu. Ya. Jika A maka B, dan jika B maka C. Kesimpulannya jika A maka C. Ya kan? Itu belajar logika matematik. Maka bagaimana membangun anak kita untuk cinta, mempunyai angan-angan cita-cita masuk surga, ya. Maka dimulai dari jujur, ya. Orang jujur pasti akan jadi baik, dan orang baik itu nanti masukkan ke dalam surga. Tapi sebaliknya, larangan keras, wa iyyakum wal kadhiba, dan kalian jangan sekali-kali, ini larangan keras untuk berdusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal sesungguhnya kadhiba itu dusta, ya, dia akan mengarahkan ilal fujur, ya, kepada suatu kejahatan, ya. Jadi tadi jahat dengan baik itu diawali dengan asyid, ya, kejujuran. Yang kedua adalah al-kadhib, yaitu kedustaan. Kejujuran dibangun dari kehusuan dalam sholat, ketika antara pikiran, hati, ucapan itu ada kesamaan. Sedangkan al-kadhib adalah sudah tidak ada lagi kesatuan antara pikiran, ucapan, perasaan, hati, ya. Itu kalau sudah beda antara apa yang diucapkan dengan apa yang di hati, ya, dan pikiran, itu sudah mulai mengarah kepada kemunafikan, ya. Kemunafikan itulah sifat-sifat yang dapat membangun kerusakan, dan kerusakan itu yahdi ilan nar, ya, fa innal fujur, ya, yahdi ilan nar. Jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah, kata kuncinya adalah sholat khusyuk, ya. Sholat khusyuk itu menjadi sesuatu yang harus kita persiapkan menjelang Ramadan, ya.
Jadi kalau perlu ada pelatihan nanti adalah pelatihan untuk sholat khusyuk, ini penting ya. Nah, supaya bisa kita latih, maka kita latih itu tadi ya, kita latih supaya ada kesatuan pikiran. Nah, supaya ada kesatuan, apa yang kita ucapkan bisa dipahami oleh pikiran. Itu latihan untuk memahami arti dari bacaan Al-Quran ya. Jadi sangat penting. Dan untuk mendapatkan ada kemampuan untuk bisa mengartikan apa yang kita ucapkan, sedikit banyak coba kita luangkan waktu belajar bahasa Arab ya. Walaupun tingkat sederhana gak apa-apa ya. Ya, ini anak-anak sudah belajar bahasa Arab sederhana menggunakan tamis ya. Tamis itu metode yang paling sederhana untuk bisa mengenalkan bahasa Arab ya, sehingga kata per kata yang kita ucapkan bisa dimengerti oleh pikiran, dan pikiran menerjemahkan, hati meyakini, membenarkan, dan merefleksi. Ini yang akan terbentuk daripada kehusuan, dan kehusuan akan menimbulkan kenikmatan. Insya Allah hadirin rahimani wa rahimakumullah, saat yang sangat berbahagia karena tamu Ramadan hampir tiba. Mari kita semuanya menyiapkan diri, melatih diri agar setiap amalan yang akan kita lakukan di bulan Ramadan sudah mulai kita siapkan ya, sehingga nanti akan membentuk karakteristik yang sangat mulia dalam diri manusia. Ini kepentingan kita semuanya, yang membangun keluarga, membangun anak yang soleh solehah itu dimulai dari sholat. Ya anak-anak, mari kita ajarkan ini semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.